Kalau hukum Bernoulli, sebenarnya ini berdasarkan dari persamaan kontinuitas awal ya, ini ya. Jadi kalau persamaan kontinuitas itu rumusnya Q1 sama dengan Q2 sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Di mana seperti sebelumnya A-nya ini diistilahkan luas penampang yang berbentuk lingkaran. Ya. Dengan cara yang sama maka rumusnya itu V1 per V2 sama dengan A2 per A1 berbanding terbalik ya. Atau R2 per R1 kuadrat sama dengan D2 per D1 kuadrat. D sama R-nya itu, D-nya diameter, R-nya jari-jari. Oke, paham ya? Nah, ini rumusnya. Nah, kemudian kalau misalnya dia itu Bernoulli, ini Bernoulli ya, ini ya, itu Bernoulli. Rumusnya apa? P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Oke. Nah, di mana P1 itu tekanan? P1 itu tekanan pada keadaan 1, ya, tekanan pada posisi 1, kemudian P1 kecepatan pada posisi 1, ini kan Pascal, ini adalah meter per second. A1 tinggi pada posisi 1 gitu ya. Ini meter. Sama dengan yang lainnya juga ya. P, rho, dan yang lain. Rho-nya ini adalah massa jenis, biasanya massa jenis air ya. Massa jenis air. Oke, tuh. Begitupun juga dengan sama yang P2, rho 2, H2. P2 berarti tekanan pada posisi 2. Rho 2 massa jenis pada posisi 2 itu pasti air sama ya. H2 ketinggian pada posisi 2. Oke. Nah, sekarang ini. Sebuah pipa datar memiliki luas penampang yang berbeda dengan antara ujung satu dengan ujung lain. Jika ujung pertama pipa dialiri air bertekanan 67, nah misalnya kita mengistilahkan pipa pertama ini adalah P1 gitu ya. Nih, P1 ya sama dengan 67 kali 10 pangkat 4 Pascal. Oke. Nah, kemudian apa lagi? V1-nya adalah gitu ya, V1-nya 3 meter per second. Sedangkan aliran pada pipa kedua, V2-nya 15 meter per second. Kebetulan di sini soalnya pipa datar. Pipa datar berarti H1-nya sama dengan H2. Oke. Ini pipa datar. Oke. Nah, terus ditanya apa? Ditanya itu adalah tekanan pada ujung pipa kedua. Ditanya adalah P2. Tuh. Ya. Nah, jadi kan kalau misalnya pada pipa datar, oke, ini pada pipa datar ya. Nih. Pada pipa datar H1-nya sama dengan H2. Ya. Maka bisa dirumuskan nih ya. Berarti kan tadi rumusnya apa? P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Oke. Karena rho-nya itu rho air, sama semuanya ya. Rho-nya itu adalah 1000 gitu kan. Tuh. G-nya juga sama, ya enggak? Artinya di sini rho 1 sama dengan rho 2, kemudian H1 sama dengan H2, terus G-nya sama, maka posisinya ini kamu tinggal coret karena sama semua ini. Tuh. Ya, tinggal P1-nya itu adalah 67 kali 10 pangkat 4. Oke. Setengah rho, setengah kali 1000. P1-nya itu adalah 3 kuadrat. P2 tambah setengah kali 1000 kali P2 15 kuadrat. Oke. Jadi ini 67 kali 10 pangkat 4. 3 pangkat 2 bagi 2. 9 bagi 2 4,5. Kali 10 pangkat 3. P2 tambah 15 kuadrat 225. 225 dibagi 2.
Raut ya, 225 dibagi 2 ya. 225 dibagi 2 yaitu 112,5 kali 10 pangkat 3. Oke. Maka 67 kali 10 pangkat 4 ditambah 0,45 kali 10 pangkat 4 dikurang 11,25 kali 10 pangkat 4 sama dengan P2. Oke. Jadi jadikan pangkat 4 semua 10-nya. Oke. Nah, maka ini tinggal kamu kurang saja. Oke. Kurang jadi berapa ya? 67 dikurang 0,45 dikurang 11,25. 55,3. Tambah 0,45 dikurang 11,25. Oke, 56,2. 56,25 kali 10 pangkat 4. Ini P2-nya ya. Oke, tuh. Siap. Oke. Berarti apa 4 bagian ya? Bagian 1 A1 ya. A1 itu 150. A2 itu 100. A3 itu 50. Aliran pada pipa 1, pipa 1 8. Dan pada pipa 4, 4,8. Oke. Debit air pada tiap penampang. Oke, ya. Ini debit air, kalau debitnya, ini persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas. Ini adalah Q1 sama dengan Q2, yaitu A1 kali V1, A2 kali V2. Q-nya ini debit, A-nya luas penampang. V-nya itu adalah kecepatan. Oke. Terus, apa lagi? Udah ya? Nah, berarti karena ini pada satu aliran, oke, pada satu aliran ya, maka karena pada satu aliran berarti debitnya sama. Oke, berarti di sini yang ada apa nih? Debitnya itu ya. Ya udah, berarti yang ada kan di situ adalah yang satu doang kan, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4. Carinya pakai A1 kali V1. A1-nya berapa? 150 cm persegi. 150 cm persegi dikali 4,8. Berarti 150 kali 10 pangkat min 4 kali 4,8. 50 kali 4,8 berapa? Ya, itu 720 kali 10 pangkat min 4. Atau Q-nya ini adalah 0,3 tuh ya, berarti 0,072 meter kubik per second, satuan debitnya. Oke. Ya. Nah, terus yang B, luas penampang pipa bagian 4. Oke. Luas penampang pipa bagian 4, berarti yang B-nya itu adalah A4. Oke. Kan tadi kan Q4 sama dengan Q1. Ya enggak? Sama dengan 720 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per second. Berarti Q4 itu kan A4 kali V4 sama dengan Q4. H4-nya adalah litanya, V4-nya 4,8, 720 kali 10 pangkat min 4. H4 sama dengan 720 bagi 4,8. Itu 3,5
720 bagi 4,8 ya. 720 bagi 4,8. 150 ya. 150 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Tahu A4-nya ini 150 cm persegi. Oke, tuh itu A4-nya. Yang berikutnya apa yang C? Kecepatan aliran pada bagian 2 dan 3. Oke, yang C itu V2 dan V3. V2 dan V3. Berarti Q1 sama dengan Q2, bikin gitu ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. A1-nya tadi 150, V1-nya 4,8, ya. V1-nya 4,8 ya. Diralat ya. Berarti V1-nya tadi, V1-nya dia ralat. Ini berarti ralat juga nih, cuma ini doang ya. Tuh. V4-nya bener ya. Tuh. Sorry. Berarti V1-nya itu adalah 8 ya. 8. Ini 8. Ini juga 8 ya. Berarti 1200 ya. Kali 10 pangkat min 4 atau 0,12 meter kubik per second. Berarti ini 1200 juga kali 10 pangkat min 4. Ini juga 1200. 1200 bagi 4,8. Berapa tuh? 1200 bagi 4,8. 250. Atau 250 kali 10 min 4 meter persegi atau 250 cm persegi. Oke. Nah, berarti V2-nya itu apa? A1 V1, tadi V1-nya adalah 8. Ini nggak usah dijadikan ini ya, nggak usah dijadikan meter karena bersamaan. V1-nya itu adalah 8. A2-nya tadi berapa? 100 kali V2. Oke. Coret-coret. 15 kali 8, 120. 10 V2. V2 sama dengan 12 meter per second. Oke. Sekarang yang 3. Berarti apa yang 3 itu? Yang 3 itu adalah Q1 sama dengan Q3. A1 V1, A3 V3. Ya nggak? 50 kali 8, A3-nya 50 kali V3. Oke. Berarti tinggal coret. 11 bagi 5, 3. V3 sama dengan 24 meter per second. Oke. Kenapa 1 sama dengan A2, sama dengan Q3, sama dengan Q4 gitu ya. Semua Q-nya sama karena ini persamaan kontinuitas. Jadi debit dalam suatu aliran pipa itu sama semua. Oke. Jadi Q1 sama dengan Q2, artinya A1 sama dengan A1 V1 sama dengan A2 V2 sama dengan A3 V3 sama dengan A4 V4. Oke.